Sekarang kita persilakan ke Pak Batara Hutagalung. Silakan. Pak Batara monitor. Ya, baik. Terima kasih Mas Hersu. Bisa kedengaran suara saya? Ya, clear. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bung Tata, dan menyapa dulu selamat malam Pak Jenderal Gatot Nurmantio dan beberapa yang saya kenal. Ya, saya kenal di sini, kenalan lama sekali Mbak Amelia Yani, berkenalan bulan Mei tahun 2003 ketika waktu itu membentuk forum komunikasi, forum silaturahmi anak bangsa, dan juga sahabat lama saya Bung Selamat Ginting. Selamat malam. Malam Pak Batara, sehat ya? Makasih. Ya, alhamdulillah cukup sehat untuk usia sudah senja, sangat senja. Baik, jadi ada satu hal yang saya perhatikan ya sejak puluhan tahun dan sudah sering saya ingatkan bahwa sangat diabaikan perang non-militer. Jadi selama ini memang fokusnya 99% itu perang militer, ancaman militer. Ya. Tetapi dalam perang non-militer ini bukan ancaman, tetapi sudah terjadi perang non-militer sejak tahun 1950 terhadap Republik Indonesia. Jadi kalau kita tidak pisahkan negara Indonesia dengan kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, karena waktu itu belum ada Indonesia. Indonesia adalah kesatuan dan persatuan dari kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Jadi serangan terhadap Astagatra di wilayah Nusantara itu yang tercatat dalam sejarah dunia sudah terjadi sejak tahun 1293, yaitu ketika pasukan Mongol, pasukan Kublai Khan menyerang Jawa Timur. Ya. Nah, kemudian mengenai serangan terhadap Trigatra, itu juga sudah terjadi dari abad ke-15 yang dimulai oleh Portugal. Ya, yaitu kemudian diikuti Belanda, Inggris, dan sebagainya, yaitu serangan terhadap geografi, demografi, dan sumber daya alam. Nah, kemudian juga dibarengi dengan ini adalah serangan terhadap Pancagatra, yaitu Ipolokso Hankam. Dan terutama ini semua dalam bentuk non-militer itu terjadi seperti tadi Bung Ginting sebutkan setelah konferensi meja bundar. Sebenarnya disitulah dimulai perang non-militer. Jadi perang militer terhadap antara Belanda dengan Indonesia yang pertama berakhir tahun 49, ya, berakhir dengan konferensi meja bundar, dan perang militer kedua itu berakhir tahun 1962, berakhir dengan perjanjian New York, ya, yaitu mengenai pengembalian Irian Barat. Ya. Tetapi kalau kita lihat, kita perhatikan ini kesalahan utama di Republik Indonesia ini karena selalu berpatokan pada ancaman. Padahal ini bukan ancaman. Ini sudah terjadi serangan dan kita sudah berperang. Ya. Jadi perang intelijen, memang intelijen kita itu memang pada waktu itu belum terkoordinir untuk melakukan kontra intelijen. Jadi masih parsial. Ya, nah terutama terhadap Belanda. Jadi pengalaman saya atau perkenalan saya dengan dunia intelijen itu sejak tahun 1972 ketika saya di Jerman berlibur ke Indonesia beberapa kali, saya diperkenalkan oleh teman lama ayah saya yaitu Zulkifli Lubis, ya, pendiri Cikal Bakal BIN dan BAIS. Sejak itu memang sangat banyak saya berkenalan dengan kaum intelijen dari BAKIN, bahkan kemudian BIN dan BAIS. Ya. Jadi saya sangat cukup paham dalam hal ini, dan beberapa hal dengan izin dari Bapak Syamsir Siregar, Kabin tahun 2004 sampai 2009, saya diizinkan untuk membuka beberapa hal di mana BIN ikut membantu kegiatan-kegiatan kami. Ya, itu resmi
Bapak Sanchez Siregar izinkan. Nah, jadi masalahnya begini. Yang sekarang dengan nama kerennya, saya awal-awalnya juga masih ikut menggunakan yang dinamakan asymmetric warfare, perang asimetris. Ya. Tetapi ini hanya namanya yang baru tahun 90-an. Ya, sejak berakhirnya Perang Dingin, baru diciptakan oleh Amerika Serikat istilah asymmetric warfare. Tetapi praktek-praktek ini sebenarnya kalau kita buka lembaran sejarah, ini sudah ratusan tahun. Hanya namanya yang baru. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat mengenai menggunakan narkoba ya, untuk merusak mental dari pribumi, ini sudah dari zaman Belanda, zaman penjajah, dari tahun 1600. Ya, itu perdagangan opium itu adalah monopoli pemerintah penjajah yang bekerja sama dengan pedagang-pedagang Cina. Kan kita lihat sekarang, ya kombinasi ini berlangsung sampai sekarang, tahun 2021. Nah, kemudian mengenai kurang pemahaman terhadap perang non-militer ini terlihat. Jadi ketika di Universitas Pertahanan tanggal 14 sampai 18 Juni tahun ini diselenggarakan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Militer dan Non-Militer abad 21, ya, saya menjadi salah satu pembicara. Saya menjadi pembicara tanggal 17 Juni. Saya sudah sampaikan di situ mengenai perang non-militer. Tetapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Nah, jadi sebenarnya tahun 2015, 9 purnawirawan TNI Angkatan Darat, alumni tahun 1964, alumni 64, sekarang usianya rata-rata 80 tahun, itu sudah menyusun konsep strategi perang pertahanan rakyat semesta non-militer sebagai komplement untuk perang militer. Nah, beberapa penulisnya di situ saya kenal antara lain yang saya kenal sangat baik, Mayor Jenderal Purnawirawan Asman Nasution, pernah menjadi Dirut Pertamina. Ada juga Bapak IG Kamanila dan sebagainya, ada 9 orang. Tahun 2016 mereka sudah menyampaikan buku ini kepada One Panas, One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi sangat disayangkan tidak direspon. Jadi sebenarnya saya lihat di situ sangat baik sudah. Dan saya sudah menambahkan juga setelah lama sering saya berbicara dengan Bapak Nasution, ya, saya juga sudah membuat tulisan. Nah, jadi kalau kita lihat dari kementerian dan lembaga yang saya pantau tanpa disadari telah melakukan kontra atas perang non-militer, yaitu Kementerian Kominfo. Ya. Nah, jadi untuk misalnya serangan-serangan cyber, segala macam situs-situs yang segala macam lah, itu sudah dapat dikontrol. Ini salah satu bentuk melawan perang non-militer. Tetapi di bidang-bidang lain yang mungkin tidak disadari, ya, bahwa misalnya peredaran narkoba, coba kita lihat siapa aktor-aktor utamanya dalam pemasok sabu. Itu kan Cina, hampir ratusan ton. Kemudian siapa pemasok pil ekstasi terbesar sampai jutaan butir tiap tahun? Belanda. Dan ini kerjasama ini sudah ratusan tahun. Ya. Kemudian yang dinamakan neocortical warfare, perang untuk mempengaruhi pendapat, opini dan sebagainya. Ya. Nah, ini sudah berlangsung sejak lama. Nah, jadi saya sudah sampaikan hal-hal ini sudah sejak lama, sejak saya kembali dari Jerman, dari Eropa, setelah merantau hampir 30 tahun. Saya kembali Desember tahun 92, saya masih mengalami detik-detik berakhirnya Perang Dingin. Ya, detik-detik bubarnya Jerman Timur, dan sebagainya. Dan saya membaca dan mendengar dari saudara-saudara saya di Belanda, dibentuknya yang dinamakan Unrepresented Nations and People Organization, yaitu organisasi sejenis seperti PBB, di mana anggota-anggotanya adalah, ya tanda kutip, negara-negara atau bangsa-bangsa yang tidak terwakili di PBB. Ketika diumumkan
peresmian pembentukan dari organisasi ini bulan Februari tahun 91, diumumkan yang sudah menjadi anggota, berarti persiapan mereka sudah bertahun-tahun. Menjadi anggota dari organisasi ini adalah Organisasi Papua Merdeka, Republik Maluku Selatan, dan Gerakan Aceh Merdeka. Timor Leste menyusul tahun 92. Ya. Nah, kalau kita membaca statuta dari organisasi ini adalah membantu anggota-anggotanya mencapai kemerdekaan dengan jalan damai, bukan dengan perang militer. Artinya, organisasi ini dibentuk di Belanda, pusat dari pemecah belah NKRI, itu adalah untuk memecah belah NKRI. Keberhasilan pertama adalah memisahkan Timor Leste dari NKRI. Ya, itu melalui referendum tahun 99. Ya. Tetapi strateginya sudah dijalankan pada bulan November tahun 91, beberapa bulan setelah berakhirnya Perang Dingin, ya, itu kita mungkin para senior masih ingat apa yang terjadi di Dili yang dinamakan insiden Santa Cruz, di mana sekitar 200 rakyat Timur Timur tewas tertembak atau ditembak oleh ABRI. Ya. Nah, sejak itu Amerika Serikat dan NATO itu menjalankan embargo senjata terhadap Indonesia, dan Amerika baru mencabut embargonya itu tahun 2005. Ya. Nah, artinya ketika saya kembali ke tanah air Desember 92, saya kembali banyak bergaul dengan Angkatan 45 yang sangat mendukung, dan saya sudah sampaikan, ya, ini rencana untuk memecah belah NKRI dengan perang non militer. Tetapi tidak banyak yang menyadari dari decision maker di sini, ya, para pengambil keputusan dan penentu keputusan, karena di benaknya selama ini hanya kalimat ancaman non militer, ancaman militer, dan titik beratnya 99% pada ancaman militer. Padahal serangan-serangan ini sudah terjadi. Coba sekarang kita buka lembaran sejarah, ya, apa yang terjadi tahun 50. Ya, dari mulai APRA Westering, kemudian RMS dan sebagainya, organisasi-organisasi bawah tanah itu tidak termonitor sekarang, tapi dulu laporannya lengkap, ya. Nah, jadi inilah yang menurut pendapat saya yang saya sudah sampaikan juga dalam konferensi nasional sistem pertahanan dan keamanan bulan Juni yang lalu, tapi sampai sekarang tidak ada follow up-nya. Jadi artinya bahwa untuk membuat konsep perang, bukan pertahanan, konsep perang non-militer, kita sudah terlambat lebih dari 70 tahun. Dari tahun 50, yang seharusnya di situ sudah ngeh bahwa itu dengan gerakan-gerakan bawah tanah yang dibentuk oleh Belanda, jadi bukan hanya Bung Kinting, bukan hanya OPM. Ada gerakan-gerakan bawah tanah yang anggotanya banyak orang Belanda, dan kemudian termasuk Sultan Hamid II ikut salah satunya. Ya, dia ditangkap tahun 60, jadi setelah tahun 50 dia ditangkap untuk konspirasi APRA Westerling dan Pangeran Bernard. Dia dibebaskan kalau nggak salah tahun 57, tetapi kemudian dia terlibat lagi dalam organisasi bawah tanah bentukan Belanda, ditangkap lagi tahun 60. Ya, nah, jadi ini hanya menunjukkan bahwa operasi intelijen kita pada waktu itu hebat. Ya, tetapi sekarang kok tidak pernah ada laporan-laporan dari intelijen asing. Nah, jadi saya sepakat dengan Bung Ginting, masalah operasi intelijen, ya, ini harus dikembangkan, bukan hanya menghadapi gerakan separatis di Papua. Saya sangat setuju. Tetapi di sini dalam menghadapi perang non-militer terhadap luar negeri, terutama pusatnya itu di Belanda, itu harus dilakukan. Jadi saya dengan Angkatan 45 sejak tahun 99 sudah melakukan yang kami namakan juga sebenarnya second track diplomasi. Ya, karena banyak di dalamnya itu mantan-mantan diplomat, ya, mantan-mantan, ya, memang keterlibatan Bakin dan BIN sangat banyak, Bais, ya. Bahkan mantan kepala BIN Letnan Jenderal Mutoyib pernah menjadi ketua dewan penasihat kami. Demikian juga dengan Mayor Jenderal Yono Atmojo. Tahun 75, beliau itu Deputi 4 Bakin untuk Counter Intelligence. Ya, singkatnya begini,
ya Mas Hersu, Bung Tata, Ya. Bung Giting, Pak Jenderal. Ya, ini walaupun terlambat 70 tahun, ya agak lambat, tetapi masih harus diperhatikan menyusun konsep strategi perang non militer. Ya, coba dipahami. Jadi untuk rinciannya sudah ada tulisan-tulisan saya, bisa digabungkan. Kita minta nanti 9 purnawirawan angkatan 64 yang sekian, walaupun usianya sudah 80-an tahun, tetapi semangat mereka tetap semangat 45. Ya. Baik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan garis besarnya, dan kalau berminat mungkin kita dapat melakukan pertemuan-pertemuan khusus membahas ini, tetapi terus terang ya, kalau kita membahas ini, ya ini tentu off the record. Terima kasih Baik. Mas Hersu, terima Ya, kasih Bung terima Tata, kasih. dan sebagainya. Selamat malam.